Hai, balik lagi sama aku Amanda. Kali ini aku mau ganti karet gasket di grup head Transilio Silvia V6. Nah, di sini karet gasketnya aku udah punya, yang Transilio. Mau langsung aku mulai aja ya. Jadi untuk airnya diangkat dulu. Water tanknya diangkat dulu. Ini sebelum diangkat water tanknya atau dikosongin, pastiin untuk colokannya juga udah dicabut ya. Ini aku sisihin dulu. Bawah aja ya, takut. Nah, ini juga mesinnya mau aku tebalikin dulu, jadi kameramennya ngebantuin aku tebalikin baru shoot lagi. Nah, ini udah aku balikin untuk Transilio Silvia V6. Jadi untuk group headnya, ini mau aku buka, karena aku mau ganti karet gasketnya yang tadi. Yang ini aku ganti sama yang baru. Kenapa aku ganti baru sekarang? Karena baru terjadi kebocoran gitu. Dengan dosing yang sama, grain size yang sama, biji kopi yang sama, tapi dia tetap bocor. Ternyata setelah aku lihat, ternyata karet gasketnya ya emang dari sini juga udah kelihatan kok dia udah bergelombang banget. Jadi itu menyebabkan kebocoran gitu ya. Tapi kalau misalkan baru ganti karet gasket tapi masih terjadi kebocoran, coba cek di dosingnya, grain size-nya, dan biji kopinya itu roastingannya seperti apa profilnya. Mau langsung aku buka aja. Ini lumayan kotor ya, jadi harus dibersihin juga nanti. Part-part kecilnya jangan sampai hilang kalau ngebersihin kayak gini. Nah. Keras banget. Nah, ini aku lagi nyoba buat nyopot tapi agak susah. Dan kalau kamu lihat dari situ, lihat tuh keraknya. Kotor banget. Ya kan? Tuh. Tebel banget keraknya. Sampai aku ngebukanya aja susah. Nah, kena nih. Nih, shower screen-nya masih oke, cuma nanti tinggal dicuci aja. Ini aku cuci sampai bersih. Ini juga kotor banget nih. Banyak minyak-minyak kopinya dan juga bekas-bekas kayak bubuk kopi gitu. Karena belum pernah dibersihin, belum pernah aku bongkar, jadi nanti aku bersihin. Nah, ini karet gasketnya aku cabut dulu. Nah, ini udah agak kecongkel karena tadi dibantuin sama suami aku, karena selengket itu ya agak susah. Mungkin karena udah kelamaan juga. Jadi tuh kotor banget. Jadi tuh. Dia udah bergelombang. Tadi suami aku sempat nanya gelombang di mananya. Gelombang di sini nih. Coba bandingin sama yang baru. Jelas Nih. sangat berbeda. Nih. Ini. Tuh. Ini masih datar, ini udah bergelombang. Oh, iya. Dan tadi kalau pas kita nyongkel berdua, itu kan susah banget ya. Udah lengket. Udah agak lengket karena dia udah kotor banget tuh dalamnya juga. Gelombangnya udah separah itu. Pantas aja udah ada kebocoran kalau aku lagi brewing coffee. Ini juga kotor banget, jadi mau aku bersihin. Bersihnya pakai lap. Sebelum itu aku pakai kuas dulu ya. Nah, sembari aku mau ngebersihin ini juga mau aku cuci. Aku nyucinya untuk shower screen-nya mau pakai deterjen. Jadi biar dia tuh minyak kopinya tuh hilang, karena ini susah banget buat dibersihinnya. Udah terlalu lama Deterjen mungkin yang ya. buat mesin kopi ya? Iya, buat mesin kopi. Yang puro itu ya? Iya. Sebenarnya kalau nggak kotor-kotor banget nggak perlu pakai itu, dilap doang juga bisa sih. Cuman punya aku ini tuh udah terlalu kotor. Ini deterjennya ya? Dikit aja. 4,7 gram ya? 3 gram juga cukup sih sebenarnya. Ini aku pakai air panas ya, yang udah aku masak tadi. Ini nggak lama-lama, kalau biasanya itu direndamnya sekitar 30 menitan ya kalau untuk portafilter, untuk filternya. Biasanya kalau ngebersihin ini cuma sebentar aja, nggak perlu lama-lama.
biarin. Sembari aku ngebersihin ini. Nah ini kan lapnya kering, jadi agak susah untuk keraknya hilang karena udah terlalu tebal. Ini mau aku basahin dulu sebentar. Yang dalam agak susah, jadi aku pakai obeng sama dilapisin lap ya. Untuk group headnya udah aku bersihin, meskipun nggak bersih banget sebenarnya, tapi kelihatan banget kan di sini, nih keraknya tuh banyak banget dan gede-gede banget. Jadi tadi cukup lama aku ngebersihinnya karena kan agak susah ya. Ini kan dari minyak kopinya yang nempel, jadi agak susah, tapi udah lumayan bersih. Sour screen-nya juga udah aku cuci, semuanya udah aku cuci, udah sampai bersih juga. Ini lumayan susah tadi karena keraknya lumayan tebel. Aku sampai hitam kayak gini. Nggak masalah lah, yang penting mesinnya udah lumayan. Nanti mungkin nggak terlalu lama aku ganti karet gasketnya lagi karena kapok kali ya. Sekali Hampir 3 ngebersihin tahun ya hampir 3 tahun baru aku bersihin, nggak ternyata keraknya emang setebel itu gitu. Ya lumayan bikin trauma sih. Padahal pemakaiannya paling sehari cuma 3 kali lah ya. 3 kali untuk 1 orang ya. Enggak sih, 3 kali untuk berdua. 3 kali untuk berdua, ya bener juga sih. Nah, ini untuk logo Ransilio-nya, itu di bawah ya. Jadi gini, nah. Iya kayaknya, iya benar. Iya kayak gini. Nah, ini tinggal di dorong Jadi aja. logo Ransilio-nya menghadap ke atas. Ini kan lagi dibalik mesinnya soalnya. Betul. Betul sekali. Iya benar. Ini perbedaannya sekali lagi ya. Ini sampai udah gelombang gitu ya, sampai udah melengkung gitu tuh. Iya, tapi orang-orang di kopi pasti udah tahu kok. Pasti banyak yang udah ganti karet gasket. Aku aja yang nggak ganti karet gasketnya, mungkin kelamaan ya. Nah, ini udah ya. Pastiin lagi. Tuh. Udah ngepas semua karet gasketnya. Coba mastiin pakai tangan kamu, kan tangan kamu lebih kuat tuh. Udah kan? Udah oke. Jangan lupa masangnya ini, jangan sampai balik juga. Ini juga aku cuci karena tadi kan kotor banget kan. Udah terpasang dengan rapi, tinggal aku coba. Nah, ini baru ngunci. Karena tadi sebelum diganti, ini emang karetnya tuh kurang ngunci karena dia udah terlalu bergelombang gitu, jadi udah agak kendor gitu ya. Ininya kurang ngunci, ini udah mantep banget nih, udah enak banget nih buat brew coffee. Nah, sekarang karena udah jadi, bantuin aku tolong kebalikin lagi. Oke. Udah selesai ngebalikinnya. Ini tinggal water tanknya aku pasang lagi. Masih ada airnya? Oh, iya. Masih. Karena ini kan baru aku cuci. Tuh. Tutupnya. Terus sekali lagi? Iya, mantep. Nah, mau langsung aku coba untuk bikin cappuccino. Oh, lupa belum dicolokin. Colokin dulu. Nah, ini untuk mesin kopinya udah aku nyalain, aku panasin untuk bikin 1 hot cappuccino untuk nyoba aja. Sebenarnya nggak perlu dicoba sih, norak ya aku. Ya nggak apa-apa, untuk kepuasan hati aja sebenarnya karena baru pertama kali bongkar mesin, meskipun sebenarnya ya ringan sih bongkar mesin begini. Untuk bikin hot cappuccino, tapi buat kamu nih, misalkan yang punya mesin kopi sendiri di rumah, yang group headnya itu group head biasa kayak aku, bukan E61. Kalau udah E61, kalau kamu belum ahli-ahli amat, ya mendingan kamu panggil orang untuk gantiin karet gasket karena dia harus dibongkar semua gitu. Jadi takutnya ada kesalahan, malah kesalahannya jadinya fatal gitu ya.
Untuk idealnya ganti karet gasket sih nggak ada takarannya ya, tergantung seberapa sering kamu bikin kopinya juga di rumah. Jangan sampai 3 tahunan kayak aku ya, hampir kurang lebih 3 tahun baru ganti karet gasket, akhirnya keraknya sebegitu tebalnya, susah juga tadi buat nyopotnya, ngebersihinnya juga lumayan susah. Karena jeda hamil kemarin ya, sampai Ya, sampai anak usia 9 lahiran, bulan. sampai anak sekarang udah mau 10 bulan ya. Udah mulai rewel gitu. Baru santai lah. Baru, masih ganti-ganti. ya. Oke, mau langsung bikin hot cappuccino aja. 1, Udah 2, panas ya? berdua, udah panas. Untuk kopinya seperti biasa, aku pakai 100% Arabica blend. Nggak usah banyak-banyak sayang, karena mau buat bikin 1 porsi. 1 cup. Grain size-nya aku di atas 1. Balik lagi bisa disesuaiin sama biji kopi yang kamu punya. Kalau misalkan punya grinder yang sama, profile roastingannya juga harus diperhatiin ya. ,5 aku pakainya. Kekuatan tamping seperti apa? Sering banget aku ditanyain. Tergantung kehalusan bubuk kopinya. Agak beda suaranya. Enggak, karena tadi itu kan dia kan selang buat tarikan airnya kan baru dicopot. Jadi dia sambil narik air gitu sih. Suaranya jadi nggak terlalu cempreng ya saat brew coffee. Biasanya agak sember nih. Iya, sekarang lebih halus suaranya. Langsung aku tuang aja. Mau langsung aku cobain untuk hot cappuccino-nya. Oh ya, sebelum aku menjelasin untuk rasanya, di sini tadi untuk ristretto-nya itu aku buang dulu. Jadi nggak aku bikin hot cappuccino, tapi nggak aku tunjukin di video ya, karena nanti durasinya jadi terlalu panjang. Nah, setelah ganti karet gasket, ngaruh ke rasa nggak sih? Buat aku iya, ngaruh ke rasa. Jadi rasa kopinya itu dia jadi lebih fresh buat aku ya. Tapi nanti kamu bisa coba sendiri aja, karena buat aku kalau dari segi kebersihan yang tadi kamu lihat, untuk group head aku terlalu kotor seperti itu, otomatis berpengaruh juga ke rasa. Dan ini ya emang berpengaruh sama rasa dari si kopinya. Jadi lebih flavornya juga dia lebih fresh gitu dibandingkan sebelumnya. Dan yang paling pasti nggak tercampur sama air yang bocor
karena sebelumnya kan nggak ganti karet gasket, itu ada rongganya jadi bocor, jadi ikut ke ristretto. Kalau sekarang kan nggak, kayak tadi kamu lihat juga udah nggak ada kebocoran. Kalau yang ngikutin Instagram aku sebelumnya juga, aku posting di Instastory, kalau aku lagi brew double ristretto, brew coffee, itu dia ada kebocoran. Nah itu sangat mempengaruhi rasa loh. Jadi tolong diperhatiin buat kamu yang emang punya mesin kopi di rumah, wajib panas, wajib, aduh panas, wajib banget ganti karet gasket. Kalau misalkan belum mau ganti, mau dicek doang juga bisa kok. Gini, sebelumnya aku juga udah ngecek. Jadi bisa dilihat dari bawah sini, karetnya tuh kelihatan. Dia udah bergelombang banget atau belum, kelihatan banget kok. Jadi sebelum kamu ganti bisa kamu cek dulu. Nggak harus nungguin bocor dulu gitu. Kalau udah nunggu bocor ya berarti udah parah kayak aku gitu. Bukan berarti aku lupa ya untuk ganti karet gasket, tapi ya emang waktu dan tempat belum dipersilakan. Harganya berapa untuk karet gasket Transilio Silvia? Ini aku lagi diskon belinya, jadi dari kalau nggak salah di toko ijo itu sekitar 199.000, diskon jadi 99.000. Murah kan? Nggak mahal, cuman waktunya aja yang lumayan sulit untuk dicari. Jadi jangan lupa ganti karet gasket mesin kamu di rumah.